Assalamualaikum, selamat datang di Literasi Ngopi. Oke, kita mulai ya. Gini deh, kita kan sering banget ya dapat nasihat. Ayo berpikir positif, harus lebih baik lagi. Nah, gimana kalau ternyata ada buku self-help yang ngajarin kebalikannya? Hari ini kita bakal kupas tuntas buku fenomenal The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Dan yang bikin buku ini unik dari awal, panutannya itu bukan orang sukses yang biasa kita lihat. Justru dia ini ya kebalikannya banget. Jangan coba. Aneh kan? Dua kata ini kedengarannya kayak nasihat orang yang udah nyerah. Tapi ini bukan kutipan biasa. Ini adalah tulisan yang terukir di batu nisan seorang penulis hebat yang bukunya laku jutaan. Kok bisa? Gimana ceritanya kalimat pesimis kayak gini malah jadi kunci kesuksesan? Ini bukan sekedar kata-kata, tapi ini sebuah filosofi hidup yang bakal kita bongkar bareng-bareng. Nah, buat ngerti kenapa filosofi jangan coba ini dalam banget, kita harus kenalan dulu sama sumbernya. Charles Bukowski. Kalau kita pakai kacamata sukses zaman sekarang, hidup orang ini jujur aja gagal total. Hampir sepanjang hidupnya, dia itu pecundang sejati. Coba bayangin deh, puluhan tahun naskahnya ditolak mentah-mentah sama penerbit. Kerjanya cuma jadi tukang pos, nyortir surat, gaji pas-pasan. Malamnya, dia habiskan buat mabok, berjudi, dan ngejar perempuan. Hidupnya bener-bener kacau. Sampai suatu hari, di umurnya yang ke-50, ada satu editor yang nekat bilang, tulis aja apapun yang kamu mau, aku bakal terbitin. Dari situ, novel pertamanya lahir, dan boom, karyanya laku keras. Rahasianya apa? Bukan karena dia tiba-tiba tobat terus jadi positif, sama sekali bukan. Dia sukses justru karena dia menerima dirinya apa adanya. Seorang pecundang, dia nyaman dengan kegagalannya, dan dia menulis semua itu dengan jujur, brutal, tanpa ditutup-tutupi. Kisah Bukowski ini sebenarnya nyindir kita semua. Coba deh buka media sosial sebentar aja. Apa yang kamu lihat? Tips jadi kaya raya, rahasia tubuh ideal, kamu harus lebih produktif. Semua pesan yang kelihatannya positif ini, ironisnya, justru nonjok kita telak. Mereka seolah-olah ngingetin kita terus-menerus soal apa yang nggak kita punya, apa yang belum kita capai. Hasilnya, bukannya jadi semangat, kita malah makin ngerasa kurang dan cemas. Pernah kan ngerasain kayak gitu? Nah, fenomena inilah yang di buku ini disebut jebakan umpan balik dari neraka atau the feedback loop from hell. Ini tuh semacam lingkaran setan mental yang sering banget kita alami tanpa sadar. Gini nih cara kerjanya, simple tapi mematikan. Misal, kamu lagi cemas soal presentasi di kantor, itu normal, itu langkah pertama. Terus kamu mikir, duh kok gue cemas gini sih, lemah banget gue. Nah, ini langkah kedua, kamu jadi cemas karena kamu merasa cemas. Akhirnya apa? Cemasnya jadi kuadrat. Contoh lain, kamu marah karena kejebak macet. Terus kamu marahin diri sendiri. Kenapa sih gue emosian banget orangnya? Akhirnya, kamu jadi marah double. Itulah jebakannya. Kita menghakimi perasaan kita sendiri. Terus gimana cara kabur dari lingkaran setan ini? Jawabannya kedengeran aneh, tapi ini kuncinya. Bodoh amat sama perasaan jelek itu, terima aja. Kamu lagi ngerasa sedih? Ya udah nggak apa-apa. Kamu lagi ngerasa gagal? Biarin aja. Saat kamu bisa bilang ke diri sendiri, oke, gue lagi ngerasa nggak enak dan itu wajar, cetek. Rantai lingkaran setannya langsung putus. Kamu berhenti jadi polisi buat perasaanmu sendiri. Nah, ide buat menerima hal negatif ini sebenarnya adalah bagian dari sebuah konsep yang lebih besar dan lebih keren lagi. Konsep ini benar-benar ngejungkir balikin logika kita soal kebahagiaan. Seorang filsuf bernama Alan Watts menyebutnya hukum terbalik. Siap-siap ya, karena ini bakal sedikit bikin pusing tapi seru. Ini dia inti dari hukum terbalik. Bikin kepala ngebul kan? Intinya gini, semakin ngotot kita ngejar kebahagiaan, kita justru bakal makin ngerasa nggak bahagia. Sebaliknya, ketika kita berani dan menerima pengalaman-pengalaman buruk dalam hidup, justru disitulah kita bakal nemuin ketenangan dan pengalaman positif. Aneh, tapi kalau dipikir-pikir, benar juga ya. Nah, ini penjelasannya. Mengejar kebahagiaan itu justru bikin kita makin sadar kalau kita belum bahagia. Mengejar kekayaan bikin kita terus merasa miskin. Sebaliknya, menerima kalau hidup itu kadang sulit, menerima kalau kita punya kekurangan, itu justru sebuah kelegaan. Itu pengalaman yang positif. Ini berlaku di semua hal. Makin kamu panik di depan umum biar kelihatan percaya diri, justru makin kelihatan gugup. Makin kamu takut mati, makin kamu nggak bisa menikmati hidup yang sekarang. Itulah hukum terbalik. Oke, jadi intinya kita harus bodo amat. Tapi tunggu dulu. Bodo amat di sini bukan berarti jadi orang yang cuek sama sekali, apatis, nggak peduli sama apapun. Bukan itu.
ada seninya, ada aturannya. Ada 3 hal penting yang ngebedain antara bodo amat yang cerdas dengan cuek yang nggak ada gunanya. Oke, kita bedah satu-satu. Pertama, bodo amat itu artinya kita nyaman jadi diri sendiri, bahkan kalau itu berarti kita beda dari kebanyakan orang. Kedua, ini yang paling penting, kita cuma bisa bodo amat sama hal-hal remeh kalau kita punya sesuatu yang jauh lebih penting buat dipeduliin. Contohnya, kamu nggak bakal ambil pusing omongan negatif orang lain kalau kamu lagi fokus ngerjain skripsi atau membangun usahamu. Dan yang ketiga, kita harus sadar kalau dalam hidup ini kita tuh selalu memilih. Kita memilih mau peduli sama apa. Energi kita terbatas, jadi kita harus pilih-pilih mau dikasih kemana. Nah, ini dia yang jadi puncak dari semua pembahasan kita. Banyak dari kita mikir kalau tujuan hidup itu adalah hidup tanpa masalah. Padahal itu kan mustahil, masalah itu bakal selalu ada. Jadi kalau gitu apa dong tujuannya? Jawabannya adalah bukan buat ngilangin masalah, tapi buat milih masalah yang kita mau. Ini dia, kebahagiaan itu ternyata bukan tujuan akhir, tapi sebuah aktivitas. Kebahagiaan itu ada di dalam proses memecahkan masalah. Jadi kuncinya adalah menemukan masalah yang kamu nikmati saat menyelesaikannya. Seorang seniman menikmati frustrasinya mencari ide. Seorang atlet menikmati pegal-pegalnya latihan setiap hari. Mereka menemukan kebahagiaan dalam perjuangan mereka. Itulah yang disebut masalah yang baik. Jadi, pertanyaannya harus dibalik. Bukan apa hasil enak yang kamu mau, tapi rasa sakit apa yang rela kamu tanggung buat dapetin hasil itu. Semua orang mau punya badan atletis, tapi nggak semua orang rela ngerasain sakitnya angkat beban dan diet ketat. Semua orang mau jadi pengusaha sukses, tapi nggak semua orang rela ngerasain pusingnya ditolak klien dan pusing ngatur keuangan. Perjuangan yang kamu pilih, rasa sakit yang kamu rela tanggung, itulah yang pada akhirnya akan membentuk kesuksesan dan dirimu. Nah, cara memilih perjuangan yang baik adalah dengan memilih nilai hidup yang baik. Bedanya apa? Nilai yang buruk itu biasanya dangkal dan seringkali di luar kendali kita. Contoh, jadi populer, itu kan tergantung penilaian orang lain, atau selalu benar dalam perdebatan. Sebaliknya, nilai yang baik itu berdasar pada kenyataan dan ada di dalam kendali kita. Contoh, kejujuran. Kamu bisa memilih untuk jujur kapanpun, atau rasa ingin tahu. Kamu bisa memilih untuk terus belajar. Saat kamu memegang nilai-nilai yang baik, masalah yang datang pun akan jadi masalah yang lebih baik dan lebih bermakna. Jadi, pada akhirnya, buku ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang dalam banget. Pertanyaan terpenting dalam hidup mungkin bukan apa mimpimu, tapi rasa sakit apa yang kamu pilih. Perjuangan apa yang menurutmu layak untuk dijalani, meskipun sulit dan melelahkan. Entah itu sakitnya membangun karir dari nol, sakitnya belajar skill baru, atau sakitnya menjaga sebuah komitmen. Pilihan rasa sakit itu sepenuhnya ada di tanganmu.